Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SDN 013 Penajam, khususnya kelas 6, video ini sengaja Bapak buat sebagai sesi pertama untuk persiapan ujian sekolah yang akan kita hadapi tanggal 24 Mei bulan ini, khususnya materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, sebelum nanti Bapak menjelaskan tentang materi Al-Quran, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang ujian sekolah pada tahun ini. Silakan anak-anak perhatikan di layar monitor. Nah, untuk ujian, sebagaimana materi pendidikan agama Islam itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, akidah, yang ketiga, akhlak, yang keempat, sejarah, dan yang kelima, fikih. Untuk sesi yang pertama ini, Bapak ingin menjelaskan tentang materi Al-Quran. Untuk materi Al-Quran, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, model soal itu paling banyak dalam bentuk hafalan. Kemudian mengartikan, kemudian melanjutkan, kemudian mengurutkan, dan mencocokkan. Kalau dirangkum secara keseluruhan, model soal itu terdiri dari 2 saja, yaitu pertama hafalan dan kedua mengartikan. Kemudian untuk surat-surat apa saja yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian kuasai, maka yang pertama adalah Al-Fatihah, kedua An-Nas, ketiga Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Ma'un, At-Tin, Al-Maidah ayat 2, Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ke-10 surat ini kalian harus hafalkan berikut artinya dan mengerti makna-makna yang terkandung di dalam. Baik, langsung saja kita masuk ke beberapa model soal. Silakan perhatikan pada slide yang tertera. Untuk model soal yang pertama, itu adalah melanjutkan potongan ayat. Maka kata kuncinya adalah anak-anak harus hafal. Kalau tidak hafal ayat yang dimaksud, maka akan kesulitan dan tidak bisa menjawab dengan benar. Yang kedua, langkahnya adalah tentukan surat apakah ayat berikut itu. Maksudnya ayat yang ditanyakan. Kalau sudah kalian ketahui surat apa, langkah yang ketiga adalah membaca satu surat tersebut secara keseluruhan dengan perlahan-lahan. Nanti akan ketemu bahwa ayat ini atau potongan ayat ini kelanjutannya adalah seperti apa. Pada contoh yang ditampilkan di sini, yaitu surat Al-Kafirun ayat 3. Berarti sudah ada penjelasan bahwa ini surat apa dan ayat berapa. Selanjutnya kita tinggal membaca surat Al-Kafirun secara keseluruhan. Coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la
antum abiduna ma a'bud. Nah, sudah ketahuan jawabannya. Wala antum abiduna ma a'bud. Tinggal kalian perhatikan opsi jawaban yang berada di poin A, B, C, atau D. Nah, pada contoh kali ini, maka jawabannya terdapat pada poin A. Selanjutnya contoh atau model yang kedua adalah menentukan ayat keberapa dari beberapa ayat-ayat yang ditampilkan. Langsung saja fokus kepada soal apa yang dimaksud. Dalam hal ini soal yang dimaksud adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun nomor berapa? Maka kemudian yang kedua adalah menentukan masing-masing nomor opsi dalam pertanyaan itu surat apa. Baik, kita lihat. Nomor 1 itu surat Al-Falaq, berarti bukan yang dimaksud. Nomor 2 surat Al-Kafirun, berarti ini. Nomor 3 surat Al-Ma'un, berarti bukan. Nomor 4 surat Al-Ikhlas, berarti bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 2. Nah, perhatikan di opsi pilihan jawaban. A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Jadi untuk model soal dalam kategori contoh ini jawabannya adalah D. Nanti untuk opsi jawaban suatu ketika bisa saja nanti dibalik. Jadi A nomor 4, B nomor 3, C nomor 2, D nomor 1. Selanjutnya model soal nomor 3, yaitu menerjemahkan. Jadi kata kuncinya harus hafal terjemah artinya. Nah, dalam hal ini surat Al-Kafirun ya. Lakum dinukum wal yadin. Kalau kunci untuk mengetahui model soal seperti ini kalian tidak hafal, ya tentu sulit untuk bisa menjawab dengan benar. Maka harus dibaca terus itu terjemahannya. Untuk contoh kali ini, surat Al-Kafirun ini ayat yang terakhir ya. Lakum dinukum wal yadin. Mari kita lihat opsi jawabannya. A. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini bukan. Ini surat Al-Kafirun tapi bukan ayat yang ditampilkan. B. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini betul terjemahan dari ayat di atas dan termasuk surat Al-Kafirun. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya model soal yang keempat, yaitu melanjutkan ayat. Kalau nomor 1 tadi melanjutkan potongan ayat, kalau sekarang melanjutkan ayat. Suratnya masih sama, surat Al-Kafirun. Ya. Jadi nanti tinggal kita lanjutkan apa ayat selanjutnya. Baik, mari kita urut dari pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Pada contoh soal nomor 4 ini disajikan surat Al-Kafirun, namun kebetulan potongan ayat ini terdapat di 2 tempat, yaitu ayat 3 dan ayat 5. Nah, maka pada ayat yang keempatnya, itu ayat selanjutnya, apakah ada? Oh, ternyata tidak ada. Berarti yang dimaksud adalah ayat yang kelima. Jadi jawaban yang tepat pada opsi ini adalah lakum dinukum wal yadin atau di huruf C. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mencocokkan. Kebetulan di sini mencocokkan ayat dengan bukan ayat dengan nomor ayat, tapi ayat dengan terjemahan. Jadi kalian harus paham, harus hafal suratnya, juga harus hafal terjemahannya. Pada contoh soal model yang kelima ini, ya, terdapat 4 ayat dan juga 4 arti.
atau terjemahan. Sedangkan opsi untuk jawaban masing-masing ada 2. Ya. Maka kita lihat satu-satu saja. Langsung nomor 1, ayatnya berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya dan tidak menganjurkan beri makan orang miskin. Oh betul. Ini surat Al-Maun. Yang kedua, innal insan lafi khusrin, maka celakalah bagi salah. Ini surat Al-Asr sementara artinya adalah surat Al-Maun, salah. Yang ketiga, ma'aghna anhu maluhu wa makasab. Ini surat Al-Lahab sementara artinya Al-Kafirun. Nah, kita lihat keempat, la a'budu ma ta'budun. Kemudian artinya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini betul. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Selanjutnya kita tinggal lihat nomor 1 dan nomor 4 terdapat pada opsi jawaban keberapa. Oh, ternyata terdapat pada opsi jawaban D. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Demikianlah penjelasan secara singkat materi Al-Quran yang biasa muncul dan model-modelnya di dalam ujian. Semoga bisa difahami dan selamat belajar. Semoga lulus dalam ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.